Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pada sistem pencernaan juga dikenal sebagai penyakit gastrointestinal. Pasalnya, berbagai penyakit pada sistem ini dapat menyerang lambung atau gastro, serta saluran pencernaan yang terdiri dari usus atau intestinal, rektum, hingga anus. Kelainan pada sistem pencernaan. 1. Diare. Diare adalah gangguan pencernaan disebabkan diantaranya keracunan makanan atau kontaminasi bakteri, alergi makanan tertentu, atau makan pada saat yang tidak tepat. 2. Sembelit atau konstipasi. Frekuensi buang air besar setiap orang berbeda-beda. Anda bisa dikatakan mengalami sembelit apabila frekuensi BAB tiba-tiba lebih jarang dari biasanya. MAH merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, MAH juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung. Gangguan ini terjadi karena tingginya kadar asam lambung. 4. Sariawan. Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Salah satu penyebabnya adalah karena tubuh kekurangan nutrisi vitamin C. 5. Ambeien atau wasir atau hemoroid. Wasir adalah peradangan pada pembuluh darah di sekitar anus. Gejala utamanya adalah rasa nyeri pada anus dan keluarnya darah saat buang air besar. 6. Kolik. Kolik usus adalah nyeri yang berasal dari usus halus maupun usus besar yang disebabkan oleh berbagai gangguan pada usus besar seperti peradangan, infeksi, dan lain-lain. Pencernaan pada hewan ruminansia. Pencernaan hewan ruminansia. Organ-organ pada hewan ruminansia beserta fungsinya sebagai berikut. 1. Rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuk dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Di rongga mulut terdapat gigi seri yang berfungsi sebagai penjepit makanan, gigi geraham untuk memamah makanan, dan gigi taring yang sudah dimodifikasi untuk menggigit dan memotong tumbuhan. 2. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. 3. Lambung. Di dalam lambung terdapat beberapa organ. Ada rumen atau perut besar, fungsi organ, tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Retikulum atau perut jala, fungsinya tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Omasum atau perut buku membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Abomasum atau perut masam mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. 5. Anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus.